Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa iman itu dimiliki oleh 4 golongan. Iman itu kan artinya kita percaya, mempercayai. Dan rukun iman itu ada 6. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat-malaikat Allah, percaya adanya Rasul-Rasulnya Allah, percaya kitab-kitabnya Allah, percaya hari kiamat, dan percaya qada dan qadar baik buruknya datang dari Allah. Nah, iman itu. Nah, iman ini dimiliki oleh 4 golongan. Yang pertama, kata Imam Abu Hanifah, al-iman yasdadu daiman wala yanqusu abada. Iman yang dimiliki oleh seseorang yang imannya itu selalu bertambah. Dan tidak pernah berkurang. Setiap saat imannya bertambah, semakin yakin, semakin kuat kepada Allah Ta'ala. Gak pernah berkurang. Imannya siapa itu? Yaitu imannya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu jumlahnya ada ulama yang mengatakan sebanyak 124.000 nabi dan rasul. Dimulai dari Nabi Adam dan ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jumlah rasul itu berjumlah 313. Nah, rasul. Nah, kalau rasul ini diberikan wahyu kepada mereka dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jumlah rasul itu ada 313 orang. Tetapi yang wajib kita imani adalah 25 rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian dari 25 rasul ini berjumlah lagi, disaring lagi menjadi ulul azmi. Disebut ulul azmi karena mereka mempunyai mempunyai cobaan di atas rata-rata para nabi yang lainnya. Kemudian ulul azmi ini ada 5, yaitu Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Kemudian disaring lagi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Pemimpin dari segala nabi dan rasul. Yaitu ada cuma satu, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul ini iman mereka itu gak pernah berkurang. Selalu tambah yakin kepada Allah Ta'ala. Walaupun cobaan yang mereka dapati itu lebih berat daripada cobaan kita semua. Ada yang nabi di penjara, gak pernah salah tuh nabi di penjara. Banyak nabi di penjara. Yang terkenal salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang sakit-sakitan. Yang paling masyhur nabi yang sakit-sakitan adalah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang dijadikan budak, padahal orang merdeka tapi dijadikan budak. Siapa itu? Nabi Yusuf. Ada nabi yang paling miskin, enggak punya rumah, enggak punya istri, nggak punya saudara, nggak punya bapak.
hidup sebatang kara, luntang-lantung ke sana kemari berdakwah. Kalau mau tidur, istirahat cuma di bawah pohon. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bermacam-macam cobaan Nabi dan Rasul. Itu cobaan pribadi. Ada cobaan keluarga. Ada yang anaknya masuk neraka. Nabi Nuh, anaknya siapa? Kan'an. Ada istrinya Nabi yang masuk neraka. Nabi Allah Lut, istrinya Nabi Lut masuk neraka. Ada pamannya yang masuk neraka, Abu Lahab, Nabi kita. Macam-macam cobaan. Ya. Kan kalau orang berdakwah itu, kalau ada keluarganya yang tidak beres, orang-orang yang didakwah itu akan mencibir. Wah, ngomong doang, cuman bisa dakwah, ceramah. Masa ustadz begitu? Kan gitu deh. Kita bagaimana kalau berdakwah begitu? Nabi begitu kan juga. Dakwain orang keluarga sendiri masuk neraka. Kan begitu tuh. Berat memang. Nah, coba kalau ada seorang ustadz di sini. Wah, cuma bisa ceramah, ngajarin anak orang, anak sendiri juga nggak bisa diajarin. Oh, bagaimana sakit hatinya itu? Ya kan ya? Apalagi mulutnya netizen zaman sekarang ini nggak betulang sudah. Lidahnya apa, pokoknya cibiran terus. Ya, orang sekarang banyak melihat kesalahan. Yang dilihat kesalahannya. Nah, jadi cobaan kita ini tidak seberapa. Cobaan para nabi dan rasul lebih berat. Tetapi begitu banyaknya cobaan nabi dan rasul, mereka tidak ada yang berhenti jadi nabi. Ah, aku capek jadi nabi. Dimusuhin terus. Berhenti aja jadi nabi ah. Miskin jadi nabi, berhenti aja jadi nabi. Adakah pernah begitu nabi dan rasul? Tidak pernah. Semakin dicoba, semakin kuat imannya. Semakin umatnya membangkang, semakin kuat imannya. Ini yang kata Imam Abu Hanifah, al-imamu yasdadu daiman wala yanqusu abada. Imannya selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Yang pertama. Yang kedua, al-imanu la yasdadu wa la yanqusu. Imannya seseorang yang tidak bertambah, tidak berkurang. Monoton imannya, stabil begitu aja. Gak pernah naik, gak pernah turun. Imannya siapa itu? Imannya para malaikat. Malaikat Allah itu berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Banyak malaikat itu. Hanya Allah yang maha tahu. Nah, cuman pemimpin para malaikat adalah malaikat Jibril. Kita pikir Jibril yang paling besar malaikat. Oh enggak. Malaikat yang paling besar itu Hamalatul Arash. Malaikat yang ditugaskan untuk memikul arash. Arash itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Ciptaan Allah yang paling besar adalah arash. Dipikul arash itu oleh 4 malaikat. Bayangkan bagaimana malaikat itu besarnya. Tapi pemimpin para malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa para malaikat itu imannya nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang, stabil begitu, nggak bertambah, nggak berkurang? Karena malaikat itu hanya diberikan akal, nggak pernah diberikan nafsu. Jadi imannya itu stabil. La ya'sunallaha ma abarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat, tidak pernah ingkar dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan mereka itu selalu mentaati perintah Allah. Karena malaikat itu tidak punya nafsu, hanya diberikan akal, jadi mereka itu tidak pernah berbuat maksiat. Tidak pernah berbuat maksiat. Ini mohon maaf ya, ini bahasa saya saja, bahasa saya. Ya kalau ibarat kata itu malaikat itu kayak robot sudah. Diprogram ya begitu aja. Ya enggak?
Di programnya ya begitu gitu aja. Sehingga ada malaikat yang tugasnya cuma sujud aja, nggak ada yang lain. Apalagi ada yang mereka cuman ruku saja. Ada tugasnya hanya berdiri tasbih saja. Ada tugasnya yang tahmid aja. Kalaupun ada tambahannya cuma satu. Apa itu? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tambahannya. Kalau sisanya sudah monoton. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ada yang pernah bertanya, Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu, dan wahyu itu diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul perantaraan Jibril. Sekarang Nabi nggak ada. Nabi nggak ada. Lalu apa tugasnya Jibril? Kalau bahasa kitanya makan gaji buta aja kan? Oh enggak. Jibril tugasnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian manusia, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu selain tugas yang diberikan sama Allah, ada lagi adalah bersalawat. Nah, bersalawat. Nah, jadi salawat ini terus menerus. La ilaha illallah. Sehingga malaikat itu nggak pernah maksiat ya, nggak pernah maksiat. Kenapa? Karena nggak ada nafsunya, nggak ada nafsu. Ada kisah yang malaikat Harut wa Marut itu loh. Pernah dengar kisahnya? Harut wa Marut. Itu pun masih simpang siur apakah benar cerita itu, wallahu a'lam. Ya, Harut wa Marut itu. Tapi tersebar cerita itu bahwa Harut wa Marut ini dulunya adalah malaikat. Kita ceritakan saja ya versi yang tersebar. Tapi sekali lagi benar tidaknya wallahu a'lam. Coba betulin dulu. Storing. Ayo sudah. Baik. Enggak ada volume. 1, 2. Baik, kita lanjut ya. Jadi ada cerita Harut wa Marut itu pun masih simpang siur kebenarannya. Tapi ala kulli hal kita sebutkan saja ya, terlepas dari benar tidaknya kita kita ceritakan saja. Tapi perlu diketahui ini ada ulama yang tidak meyakini cerita Harut wa Marut. Cuman ada dalam Al-Qur'an itu kisah Harut wa Marut, tapi apakah ceritanya seperti ini sebenarnya wallahu a'lam. Nah, Harut wa Marut itu adalah katanya asalnya malaikat. Lalu mereka melihat manusia ini banyak berbuat maksiat. Kenapa sih manusia ini kok suka berbuat maksiat? Nah, bahasa kitanya malaikat ini kayak mencibirlah kepada manusia. Coba kalau seandainya aku jadi manusia, nggak bakalan aku seperti itu. Nah, gitu kan ya? Aku pasti akan berbuat baik. Lalu dikatakan, dicobalah Harut wa Marut itu. Kalau begitu, jadilah manusia. Diberikan nafsu. Jadilah mereka manusia, diberikan nafsu. Ternyata gagal juga jadi manusia. gagal juga. Itu kisahnya begitu ya. Ceritanya panjang lah. Ya,
Saya juga tidak terlalu banyak mendalami cerita itu. Cuman kurang lebih ceritanya ya tadi diberikan nafsu gagal juga. Ya mabok lah, yang lihat perempuan berzina lah. Nah, bahasa kitanya jangan mencibir aja. Ya, sekalinya terkena lahan empuk, kena juga. Ini kita potongan-potongan kita ini kan gampang sekali bilang, wah anggota dewan itu korupsi aja kerjaannya. Ya enggak? Ya kita nggak enak ngomong karena kita nggak jadi anggota dewan. Coba nanti pas jadi anggota dewan, gimana rasanya? Lebih parah lagi mungkin. Ya, kita kan banyak begitu. Korupsi aja kerjaannya itu pejabat-pejabat itu. Enak aja itulah. Pas kita jadi pejabat ternyata parah lagi kita. Nah makanya hati-hati ya kata ulama itu kita tidak bisa juga mencibir orang berbuat dosa itu. Kalau kita mencibir orang berbuat dosa, tujuannya karena mencibir menghina, itu naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Satu saat orang itu akan kena juga batunya. Terutama masalah zina itu, ngeri itu zina itu. Jadi kalau ada orang yang menuduh orang zina, bla bla, mencibir zina itu satu saat dia bisa berbuat zina itu. Makanya para ulama kita tuh mengajarkan jangan benci pelakunya, benci perbuatannya. Artinya perbuatan ini dilarang, cukup di situ. Tapi terkadang orang membenci, ya membenci orangnya bukan membenci perilakunya. Lah buktinya setelah orang itu taubat, tetap saja sanksi masyarakat itu nggak pernah berhenti. Ya enggak, ini orang pernah melakukan maksiat, lalu taubat. Pandangan masyarakat tuh sampai mati begitu-gitu juga. Nah itu yang repot sekali. Nah ringkas kata malaikat ini Harut wa Marut itu diberikan nafsu. Ternyata sama juga kayak kita, kayak manusia maksudnya. Ya kena mabok juga, kena judi juga, sampai berzina. Lalu dikatakan kepada mereka, nah ini kalian ternyata bermaksiat juga, gimana ini? Mau masuk neraka atau gimana? Katanya jangan masuk neraka, minta ampun. Ternyata berat jadi manusia itu. Lalu akhirnya mereka itu dijadikan bintang saja. Dijadikan bintang. Wallah bintang yang mana dijadikan di atas, saya tidak tahu juga. Pokoknya ceritanya itu jadikan bintang. Nah ala kulli hal itu ceritanya tersebar. Intinya Harut wa Marut ini ada versi yang mengatakan dulu malaikat, tapi karena mereka mencibir manusia lalu diberikan nafsu, ternyata mereka juga melakukan kemaksiatan. Coba kalau seandainya cuma malaikat saja, mereka tidak pernah akan berbuat maksiat karena malaikat itu imannya stabil, tidak naik, tidak berkurang.